Wejangan Sang Hyang Tunggal. Dikisahkan Nabi Adam berputra Nabi Sis. Nabi Sis berputra Sayyid Anwar atau Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya berputra Sang Hyang Nurasa. Sang Hyang Nurasa berputra Sang Hyang Menang. Sang Hyang Menang berputra Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Tunggal berputra 3 orang laki-laki, yaitu Sang Hyang Antaga, Sang Hyang Ismaya, dan Sang Hyang Manikmaya. Ketiga putra Sang Hyang Tunggal dari Ibu Wirandi ini ketika lahir berwujud cahaya sebesar telur. Maka bersemadilah Sang Hyang Tunggal agar telur tersebut dapat tercipta menjadi manusia biasa. Seketika itu telur beralih rupa menjadi 3 orang bayi yang sama eloknya. Bayi yang pertama berasal dari kulit telur bernama Sang Hyang Pugu atau Antaga. Yang kedua dari putih telur bernama Sang Hyang Ismaya. Dan yang ketiga dari kuning telur bernania Sang Hyang Manikmaya. Di antara ketiga putranya ini hanya Sang Hyang Manikmaya menurunkan para dewa. Yang selanjutnya dari turun-turunnya itu menurunkan para raja manusia dan berkembang terus sebagai manusia dan hidup di Marcapada, atau bumi terutama di Kepulauan Nusantara hingga sekarang. Tetapi banyak di antara keturunannya yang kehilangan lacak. Oleh karena para leluhurnya tidak meninggalkan silsilah atau riwayat keturunan sehingga banyak yang tidak mengetahui siapa dan dari mana sebenarnya para leluhurnya itu. Dikisahkan pula bahwa tempat bertahta para dewa adalah di kahyangan Gunung Mahameru, lengkap dengan istana Jonggring Saloka dan kawah Candra di muka. Sekali peristiwa Sang Hyang Tunggal dengan didampingi oleh permaisurinya Dewi Wirandi bersabda kepada ketiga orang putranya untuk menetapkan siapa di antara ketiga orang putranya itu yang patut memegang kekuasaan. Sabdanya, "Wahai putra-putraku, ketahuilah bahwa salah seorang di antaramu itu akan aku anugerahi kekuasaan. Barang siapa dapat memikulnya akan aku serahi kerajaan dan menguasai jagat." Sang Hyang Antaga yang merasa dirinya tertua di antara saudara-saudaranya mengatakan bahwa dialah yang lebih berhak. Begitu juga Sang Hyang Ismaya merasa berhak pula, dengan alasan bahwa mereka toh dilahirkan bersama. Sedang adiknya Sang Hyang Manikmaya diam saja tidak berkata sepatah kata pun. Dengan demikian kekuasaan kerajaan hanya diperebutkan oleh 2 orang saja, yaitu antara Sang Hyang Antaga dan Sang Hyang Ismaya. Perselisihan mereka makin menjadi-jadi sehingga menimbulkan perkelahian. Sabda Sang Hyang Tunggal, "Anak-anakku, janganlah kalian berkelahi di sini. Keluarlah. Nanti akibatnya akan kalian ketahui sendiri." Setibanya di halaman Jonggring Salaka mereka bertanding seru sekali. Sama kuat dan sama saktinya. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akhirnya mereka mengadu kesaktian dengan jalan menelan gunung. Barang siapa yang sanggup menelan ialah yang berhak menjadi raja. Sang Hyang Antaga segera menuju ke sebuah gunung mencoba menelannya. Tetapi ternyata tidak bisa, bahkan mulutnya yang bagus itu menjadi lebar. Sang Hyang Ismaya mengira bahwa Sang Hyang Antaga akan dapat menelannya. Segeralah ia mendahului menelan. Namun Sang Hyang Ismaya pun malang juga. Ia tidak dapat menelan gunung tersebut. Malahan perutnya menjadi besar. Tiba-tiba 2 bersaudara itu berubah bentuknya. Yang semula sebagai ksatria yang tampan dan gagah, dengan sekejap mata menjadi orang yang jelek. Akhirnya mereka menginsyafi kesalahannya lalu mohon pengampunan kepada Sang Hyang Tunggal, dengan harapan agar supaya rupanya bisa kembali seperti sedia kala. Tetapi permohonan mereka itu tidak ada gunanya karena sudah terlanjur. Sabda Sang Hyang Tunggal, "Janganlah kalian sesali hukuman yang menimpa dirimu berdua itu. Terimalah dengan kerelaan hati. Kalian akan dapat kembali dengan bentuk wajah seperti semula, asal kalian sanggup menjalankan segala perintahku." Mereka berdua menyatakan kesanggupannya. Kemudian Sang Hyang Tunggal bersabda kepada Sang Hyang Manikmaya, "Putraku Manikmaya, kekuasaanku ini aku wariskan kepadamu. Engkaulah yang akan mengembangkan keturunan dewa. Karena itu engkau nanti akan bersemayam di Gunung Tengguru. Engkau kuberi nama Sang Hyang Guru ya Sang Hyang Ciwa. Oleh karena keelokanmu engkau kuberi nama Sambu. Engkau berkuasa menghukum segala kejahatan. Karena itu engkau kunamakan Sang Hyang Otipati." Banyaklah sudah wejangan-wejangan yang diberikan kepada Manikmaya. Kecuali itu pusaka-pusaka dan aji kesaktian pun dianugerahkan pula kepadanya. Antara lain tombak Kalaminta dan Trangganaweni. Kembali Sang Hyang Tunggal bersabda kepada Sang Hyang Antaga, "Sanggupkah engkau melaksanakan perintahku?" "Sanggup. Asal rupaku kelak kembali seperti semula." Jawabnya, "Baiklah."
Sebelum Manikmaya mengembangkan keturunannya, engkau harus mengasuhnya di Jonggring Salaka. Engkau berhak mengawasi dan mengingatkan apabila Manikmaya berbuat salah. Kalau ia sudah mengembangkan keturunannya, engkau harus turun ke Marcapada. Awasilah dan cegahlah orang-orang yang bermaksud jahat terhadap keturunan dewa. Bagianmu kelak ialah mengasuh orang-orang yang bertindak durhaka. Dan engkau kuberi nama Togok. Demikian sabdanya. Kemudian Sang Hyang Tunggal berpaling kepada Sang Hyang Ismaya seraya bersabda, "Sanggupkah engkau menaati perintahku?" "Sanggup," jawab Ismaya. Sang Hyang Tunggal bersabda lagi, "Engkau harus ikut pula mengasuh dan mengawasi Manikmaya di dalam menjalankan roda pemerintahan sebelum ia menurunkan keturunan. Engkau berhak meluruskan kalau Manikmaya bertindak serong. Apabila Manikmaya telah mengembangkan keturunan, engkau harus mengasuh dan mengabdi kepada anak cucunya. Tugasmu di Marcapada ialah mengasuh manusia yang benar-benar keturunan dewa." "Baiklah Ramanda. Saya akan berusaha sedapat mungkin memelihara Suralaya ini sebaik-baiknya," jawab Sang Hyang Ismaya. Kemudian Sang Hyang Tunggal menyerahkan kekuasaan kepada Sang Hyang Manikmaya. Selanjutnya ia muksa bersama kedua permaisurinya pulang ke sorga di Loka, atau alam Ijajil. Setelah Sang Hyang Manikmaya Sang Hyang Jagat Girinata bertahta di Suralaya, dan tinggal di istana Jonggring Salaka, maka ia sangat dipuja-puja, sehingga mendapat gelar Sang Hyang Jagat Pramesti. Lama-kelamaan Sang Hyang Manikmaya tidak lagi teguh memegang tampuk kekuasaan. Ia menjadi angkuh dan sombong. Nasihat saudara-saudaranya tidak diperdulikan. Segala tindak perbuatannya tidaklah diinsyafi. Bahwa semua itu akan selalu diketahui oleh Sang Hyang Tunggal. Ia akan menerima hukuman-hukuman disebabkan kesalahan yang diperbuatnya. Sebagaimana sabda Sang Hyang Tunggal ketika melantiknya dulu, "Manikmaya, disebabkan kesalahanmu itu engkau bakal menerima hukuman yaitu lehermu belang. Engkau mempunyai taring. Tanganmu 4 buah dan kakimu menjadi kecil. Hukuman tersebut akan engkau terima secara berturut-turut." Kemudian menyesallah Sang Hyang Manikmaya. Akan tetapi penyesalan itu tak ada gunanya. Sahdan. Pada suatu peristiwa sepasukan jin di bawah pimpinan rajanya bernama Kalamercu menyerang Suralaya. Mereka disambut oleh 3 orang bersaudara tersebut. Sehingga banyak pasukan-pasukan jin menjadi korban akibat gempuran-gempuran dari Semar dan Togok. Raja jin itu menyerang Sang Hyang Manikmaya dengan maksud merebut kekuasaannya di Suralaya. Perang tanding terjadi dengan sengitnya. Masing-masing memperlihatkan kesaktiannya. Namun kesaktian Sang Hyang Manikmaya lebih unggul dari lawannya. Dengan mengucapkan aji kamayan yang dapat melemahkan musuh, ternyata Raja Kalamercu tak mampu menahannya sehingga ia bertekuk lutut dan menyerah kalah serta menghadiahkan upeti berupa kursi mercukunda. Kerajaan Sang Hyang Manikmaya makin bertambah luas dan termasyhur di mana-mana. Serangan kedua terjadi lagi, yaitu Raja Jin yang bernama Patanam dari negeri Dahulagiri mengadakan serbuan ke Suralaya. Raja tersebut mempunyai 3 orang putra, yaitu Cingkarabala, Balaupata dan yang seorang berupa lembu jantan bernama Andini yang sangat dipuja-puja oleh rakyatnya. Serangan ketiga putra Raja Jin tersebut dihadapi oleh Batara Guru dengan saudara-saudaranya. Aji Kamayan dilepaskan untuk kedua kalinya, sehingga mudah lawan dikalahkan. Mereka tidak berdaya sedikit pun dan menyerah tanpa syarat. Mereka bertiga diserahi tugas oleh Batara Guru yaitu Balaupata dan Cingkarabala ditugasi menjaga pintu Suela Tangkep, sedang lembu Andini dijadikan sebagai kendaraannya. Dengan bertambah kuatnya kerajaan Suralaya hingga terdengar pula dari negeri Sidiudaludal yang dikuasai oleh Sang Hyang Dharmajaka. Ia mempunyai seorang putra bernama Sang Hyang Kaneka Putra. Ketika Sang Hyang Kaneka Putra mendengar tersohornya kerajaan Suralaya yang diperintah oleh Batara Guru, maka timbul keinginannya untuk mengalahkannya. Ia memohon kepada ayahnya untuk bertapa di atas samodra dan oleh ayahnya permohonan sang anak itu diluluskan. Pada saat Sang Hyang Kaneka Putra tengah bertapa, maka terjadilah kegoncangan di Suralaya. Hal tersebut segera dapat diketahui oleh Batara Guru. Karena itu ia segera turun menemui Sang Hyang Kaneka Putra yang tengah bertapa itu. Setelah mengadakan wawancara yang kemudian diteruskan dengan mengadu kepintaran dan kesaktian, ternyata Sang Hyang Kaneka Putra lebih unggul. Batara Guru mengakui kekalahannya. Atas usul Batara Guru,
Sang Hyang Kaneka Putra dianggap sebagai saudara tua dan diajak ke Suralaya untuk diangkat menjadi Perdana Menterinya. Karena wataknya suka berjenaka dan bercanda, maka Sang Hyang Kaneka Putra disebut Batara Narada. Gangguan-gangguan di Suralaya tidak berhenti sampai di situ saja. Meskipun kerajaannya makin bertambah kuat sentausa, namun masih ada saja serbuan-serbuan yang datang silih berganti. Batara Narada memberikan laporan bahwa Suralaya akan diserang oleh dua orang Raja Jin yang bernama Prabu Mercu dan Prabu Mercukilan. Untuk menanggulangi serbuan tersebut diserahkan kepada Semar. Benarlah apa yang dilaporkan oleh Batara Narada. Karena beberapa saat kemudian menyerbulah kedua musuh tersebut. Cingkarabala dan Balaupata yang bertugas di depan menjaga Gapura Suela Tangkep tidak mampu menahan lawannya. Setelah mereka masuk menyerbu istana lalu disambut oleh Togok dan Batara Narada. Pertempuran terjadi dengan sengitnya. Sama-sama kuat, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Maka tibalah saatnya Semar tampil di medan laga siap menyerbu lawan. Ketika musuh mulai menyerang maka dengan tangkasnya segera ditangkap rambutnya kuat-kuat. Kemudian diadu kedua kepala musuhnya itu satu sama lain. Dengan benturan kedua kepala musuhnya yang hebat itu maka berubahlah bentuknya. Akhirnya mereka berdua bertekuk lutut dan menyerahkan dirinya kepada Semar. Bahkan memohon supaya dijadikan sebagai anak angkatnya. Permintaan kedua Raja Jin tersebut dikabulkan. Selanjutnya mereka berganti nama yaitu Prabu Mercu diganti menjadi Gareng. Sedang Prabu Mercukilan diganti menjadi Petruk. Lahirnya Batara Kala. Tersebutlah kini keadaan di negeri Merut tempat tinggal seorang saudagar bernama Umaran dengan istrinya Dewi Nurweni. Mereka tampak bersedih hati lantaran memikirkan nasib putrinya yang baru saja lahir. Bayi itu hanya berupa cahaya yang kadang kala tampak dan kadang kala hilang. Perihal inilah yang menjadikan kedua orang suami istri itu prihatin. Karena keinginannya untuk mencurahkan kasih sayang kepada sang anak tidak dapat tercapai. Pada suatu hari kedua suami istri itu sangat gembira. Karena putrinya tiba-tiba terlihat dengan nyata dan tampak kecantikan parasnya. Ibunya ingin sekali memeluknya. Namun bayi yang telah mendekat itu ketika hendak dipangkunya, sekonyong-konyong berubah lagi menjadi cahaya serta menjauhkan diri dari haribaan ibunya. Sekalipun demikian kedua orang tuanya tidaklah berputus asa. Kedua suami istri itu membuntuti terus jejak putrinya. Akhirnya sampailah mereka di Suralaya tempat bersemayamnya para dewa. Oleh karena orang tuanya tidak akan sanggup menangkap bayinya itu, maka mereka memberanikan diri memohon pertolongan kepada Batara Guru. Permohonan kedua orang tua tersebut dikabulkan oleh Batara Guru yang selanjutnya ia menyiapkan kendaraannya Lembu Andini untuk mengejar bayi tersebut. Ternyata sulit ditangkap. Pada suatu ketika bayi itu dapat ditangkapnya, tetapi dengan mudahnya dapat lepas lagi. Pada saat lepasnya sang bayi itu, tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik parasnya. Batara Guru terpesona oleh keelokannya. Maka bersemadilah Batara Guru. Sementara itu Sang Hyang Tunggal merasa kasihan melihat perilaku putranya. Kemudian berkenan turun membantu menolong kesulitan yang dihadapi oleh putranya. Sehingga bayi yang berubah rupa menjadi seorang wanita yang cantik molek tersebut dapat ditangkap oleh pedagang Umaran dengan istrinya. Maka diserahkanlah putrinya itu kepada Batara Guru untuk dijadikan permaisuri dengan diberi nama Dewi Uma. Batara Guru dengan sang prameswari dapat hidup rukun damai. Sehingga dengan perkawinannya itu membuahkan putra yang pertama bernama Batara Sambu. Bayi ini diserahkan kepada Togok untuk diasuhnya. Kemudian menyusul putra yang kedua diberi nama Batara Brahina. Berturut-turut lahir lagi putra yang ketiga diberi nama Batara Indra. Lalu yang keempat Batara Bayu. Adapun putranya yang tersayang ialah putra yang kelima yaitu Batara Wisnu. Bayi ini dibawa asuhan Semar Badranaya. Sekali peristiwa Batara Guru dengan permaisurinya ingin bertamasya menyaksikan keindahan alam Mayapada dengan mengendarai Lembu Andini. Sesampainya di atas samodra, pemandangan alam makin bertambah mengasyikkan dapat menimbulkan suasana yang romantis. Perjalanan diteruskan dengan menjelajahi tanah atas angin bekas tempat leluhurnya yaitu Tanah Kalingga. Kemudian ke selatan melalui samodra menyusuri pantai sampai ke Kepulauan Nusantara sebelah utara. Saat itu bertepatan matahari hampir terbenam. Orang-orang mengatakan waktu Candik Ala. Dewi Uma terkena sinarnya Candik Ala makin bertambah jelita.
Sehingga Batara Guru timbul nafsu birahinya berhasrat keras menyetubuhi sang prameswari. Akan tetapi Dewi Uma membandel menolak ajakan Sang Hyang Guru dengan disertai kata-kata yang manis supaya ia suka menyabarkan sementara waktu sampai kembali ke kahyangan. Di sana ia boleh melakukan sesukanya dengan leluasa. Dikatakan oleh Sang Dewi bahwa sangat tidak patut kalau sesembahannya para dewa bertindak keji, melakukan persetubuhan di sembarang tempat, apalagi di atas samudera yang tidak bertabir sama sekali. Batara Guru tidak mempan atas alasan yang dikemukakan oleh sang prameswari. Bahkan hasratnya makin meluap-luap tak dapat dibendung lagi. Dewi Uma diroda paksa sejadi-jadinya. Sang Dewi masih dapat bertahan diri sambil membujuk Batara Guru agar dapat mengendalikan nafsu asmaranya. Sebagai sesembahan dan suri tauladan para titah di jagat Triloka. Apabila masih juga mempunyai tekad dan perbuatan semacam itu adalah laksana raseksa. Memang sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Seketika itu Batara Guru beralih rupa menjadi raseksa yang mempunyai wajah menyeramkan. Ia makin bertambah nekat untuk memperkosa sang prameswari. Dewi Uma terperanjat melihat kelakuan serta wajah sang suami. Ia menjerit sejadi-jadinya sehingga ternganga mulutnya dan rambutnya terurai tak karuan. Seketika hilang keelokannya dan berubah rupa menjadi seorang raseksi. Ketika Batara Guru memuncak asmaranya itu dan memaksa kepada Sang Dewi, maka dengan tangkasnya Sang Dewi menghindari asmara sang suami. Sehingga akibatnya kama air mani, yang telah dilepaskan oleh Batara Guru tumpah jatuh terpencar di lautan dengan suara yang gemuruh. Sang suami setelah mengetahui keadaan yang demikian itu merasa menyesal dan mengakui kesalahannya. Ia memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa begitu juga kepada para leluhurnya. Maka seketika rupanya kembali seperti sedia kala. Sebagai tanda peringatan peristiwa tersebut, Batara Guru mendapat cacat mempunyai taring seperti raseksa. Sang Dewi masih saja menggumam menyesali tindakan sang suami. Sekalipun sudah diinsyafi dan bahkan telah meminta maaf. Akibat dari sikapnya itu dia terkena sabda Batara Guru bahwa Dewi Uma tetap seperti raseksi. Tangan Ceko berambut gimbal, bergigi rangah-rangah dan matanya melolong. Perceraian suami istri tidak dapat dihindarkan. Batara Guru kembali ke kahyangan. Sedang Dewi Uma menetap dan bertahta di Nusa Kambangan dengan sebutan Batari Durga. Setelah itu diceritakan bahwa keadaan samudera sebelah utara Nusantara. Dengan jatuhnya kama Batara Guru seketika mendidih menyala-nyala menggegerkan kahyangan. Para dewa pada turun ingin mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan gara-gara itu. Setelah mereka mengetahui bahwa di Samudra Nusantara terdapat adanya sebuah balon yang dikelilingi oleh api, maka mereka segera melaporkan kepada Batara Guru. Dijawabnya bahwa gara-gara itu adalah kama salah. Oleh sebab itu sebaiknya dimusnahkan saja. Pada saat itu para dewa segera melepaskan pusakanya masing-masing diarahkan kepada bola yang mengapung di lautan tadi. Akan tetapi bola itu tidak dapat lenyap bahkan makin membesar dan menakutkan. Bergerak menuju ke daratan menghampiri para dewa tersebut. Dewa-dewa pada lari ketakutan. Kemana mereka lari selalu diikuti terus hingga sampailah mereka di kahyangan. Dan keadaan bola itu beralih rupa menjadi seorang raseksa. Sementara itu Batara Guru telah siap sedia menerima kedatangan putranya yang berbentuk raseksa itu. Sabdanya, "Hai Kamasalah. Sebenarnya engkau adalah putraku pribadi yang keenam. Barangkali sudah menjadi takdirmu bahwa engkau tidak boleh berkumpul dengan keluargamu mengingat perwujudanmu serta tindak tandukmu itu. Engkau aku beri nama Batara Kala. Sebab pada waktu kelahiranmu bertepatan dengan waktu Candik Allah. Engkau aku beri tempat kediaman di Nusa Tembini telatah Nusa Kambangan." Seperti terkena perbawanya sabda, maka Batara Kala segera bangkit lalu pergi meninggalkan kahyangan. Setelah Batara Kala turun di Marcapada, ia menuju ke Medang Kamulan untuk mencari mangsa. Betapa kacau balaunya negeri itu ketika datangnya Batara Kala. Maka turunlah Batara Wisnu, dengan menyamar sebagai dalang diiringi oleh dewa-dewa lainnya untuk menghalang-halangi dan mengusir Batara Kala dari situ supaya pergi mencari mangsa di tempat lain. Keadaan Medang Kamulan telah tenteram kembali dan tugas Batara Wisnu serta para dewa lainnya telah selesai. Mereka meminta diri kepada rakyat untuk kembali ke Suralaya. Tetapi penduduk Medang Kamulan memohon agar supaya Batara Wisnu suka menetap di situ untuk dijadikan raja. Ia menjawab, "Permohonan kalian akan aku kabulkan.
Akan tetapi bukan aku sendiri yang menjadi raja di negeri ini, melainkan putraku yang bernama Raden Srigati. Itulah nanti yang akan menjadi rajamu. Atas persetujuan Batara Narada dan para dewa lainnya, maka Raden Srigati dinobatkan menjadi raja di Medang Kamulan. Raden Srigati menurunkan Terustili. Terustili menurunkan Marigena. Marigena menurunkan Manumanasa. Dalam buku sejarah Kraton Surakarta Ngayogyakarta, Ki Padmosusastro menyebutkan bahwa Sang Hyang Manikmaya menurunkan Batara Brahma. Batara Brahma menurunkan Batara Sadana, atau Brahmanisita. Batara Sadana menurunkan Batara Satapa, atau Tritusta. Batara Satapa menurunkan Bambang Parikanan. Bambang Parikanan menurunkan Resi Manumanasa. Like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Hanya di channel Cerita Rakyat.